semuanya, makasih ya, luar biasa. Hari ini kebetulan saya lagi nggak di rumah, lagi di daerah Jakarta. Ya, lagi di daerah Jakarta, di daerah Radio Dalam. Ada apa, Pak? Ya, ada urusan keluarga. Dahsyat teman-teman, luar biasa ya, luar biasa, luar biasa. Tadi materi dari Kang Isan Saiful Milah, top Marco top, mantap juga, ya kan. Tiga hal nih, rezeki berasal dari mana, apa yang harus dilakukan kita tahu sebenarnya ya, betul ya. Tadi saya nyimak dari awal, step by stepnya, wih keren banget ini, ya kan. Apalagi diliatin websitenya. Huh, mungkin Anda pingin ya, ya kapan gitu kan website saya kayak gitu. Kadang Anda misalkan kalau buka ID, klik ya kan, buka passwordnya masih segitu belum ada perubahan. Besoknya dibuka lagi masih belum ada perubahan. Nggak apa-apa ya kan. Nanti next pasti ada perubahan. Baik ya, luar biasa. Tak lupa saya ucapkan terima kasih sama Kang Irfan. Selamat atas peraihan mobil case-nya ya, luar biasa. Saya tahu perjuangan beliau luar biasa juga ya kan dalam meraih impiannya. Oh ya, tantangan demi tantangan dihadapin akhirnya bisa juga nyampe ke Star Ambassador. Luar biasa, top. Selamat Kang Irfan. Oke, terima kasih juga untuk guru saya, mentor saya, Bapak Ihsan Saiful Milah yang setiap minggu demi minggu terus-terusan ya ilmunya baru-baru dan baru. Padahal sebelum Zoom kita video callan, ya kan? Kita video callan, kita ngobrol, ya ternyata wah apa-apa ya. Ya karena emang beliau udah pengalamannya banyak, ya kan? Walaupun cuman sebentar ngeracik langsung jadi. Keren. Dan itu kalau kita aplikasikan, mantap banget teman-teman. Ya, baik, saya akan sapa juga nih buat kawan-kawanku, saudara-saudaraku semua. Oke, yang kemarin ikut workshop, kira-kira siapa aja, gimana nih kesan dan pesannya ketika teman-teman ikut hadir di acara workshop kemarin? Bolehlah cerita sedikit atau tulis di kolom komentar juga, biar teman-teman yang lain bisa tahu juga keseruannya kayak gimana sih workshop. Dan dahsyatnya di workshop itu banyak banget ya terjadi banjir-banjir closingan, orang-orang pada closing ya kan, orang-orang pada upgrade, keren banget ya, luar biasa. Sampai ada lagi permintaannya, Pak, ya, lagi dong Pak, adain lagi dong Pak, adain lagi dong Pak. Ya mau nggak mau kita adain, ya kita adain 18-19, ketika baru juga dibuka satu hari udah sisa 50 lagi. Jadi kurang lebih 50 kuota lagi ini, nggak tahu ya. Emang pada haus semua. Mantep nih, keren. Dan 18-19 juga ya kan, kita adain dua workshop. Ya, dua workshop di Villa Lembang satu, di PP PAUD satu. Ya kan, timnya Kang Dodi, eh, timnya Pak Algian, SSB juga sama ya, dari timnya Kang Agus Rahmat Hidayat. Itu ada juga di PP PAUD Lembang. Jadi Anda daftar juga, ya kan? Dan kita juga karena emang kuotanya emang banyak, makanya kita dibuat dua workshop. Ya, dua workshop ada juga di timnya Pak Isan Saiful Milah, Risyana Nugraha, ya beserta tim-tim semua. Itu sama semua ya, dari tim SSB juga kita adain tanggal 18-19 sekaligus. Jadi mantap. Boleh, udah pada komen belum yang kemarin kira-kira apa aja nih? Suka bikin nangis, alhamdulillah saya banjir air mata. Banjir air mata. Kirain banjir ilmu. Banjir air mata mah iris bawang aja nanti juga banjir ya. Kesannya seru banget ya, Muna Nurul Hanifah. Spektakuler apalagi pas penyampaiannya Kotris itu tentang orang tua. Gak apa-apa ya, saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan aja. Oke, dari Siti Roseda, Assalamualaikum ya. Maaf, saya lambat.
Ada cucu datang Pak Restu. Oi, salam sama cucunya. Oke. Coba ada lagi yang mau berinteraksi nih, teman-teman. Oke, yang kemarin ikut di acara workshop boleh cerita di sini biar tahu pengalamannya satu sama lain ya. Oke, mantap juga. Dan tak lupa teman-teman kita doakan juga ya untuk saudara-saudara kita yang lagi berjuang di Palestina. Oke, selalu diberi kekuatan ya dan selalu dikasih kemudahan juga. Betul ya, pokoknya mah strong lah. Apalagi SSB kalau hal-hal kemanusiaan, apalagi kita sama satu agama juga, betul ya? Harus kita support, kita doa, kita nggak bisa berangkat, minimal doa. Ya, minimal doa kita harus bisa sampaikan dan kita doakan juga untuk para keluarga kita, saudara-saudara kita ya mungkin yang orang tuanya lagi sakit atau istri, suami atau anaknya atau saudaranya segeralah dikasih kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan semua juga yang hadir di Zoom sekarang, yang hadir di YouTube sekarang, kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua selalu dikasih kesehatan dan kemudahan menjalankan bisnis based corporation ini. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Oke, kita lanjut ke materi teman-teman ya. Kira-kira apa yang harus kita bahas? Kira-kira ada yang mau bahas apa? Tapi tadi saya lihat dari Pak Ihsan Saiful Milah, saya belajar juga tadi. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai flashback aja teman-teman. Kita mulai flashback ke belakang. Wah, oh iya ya bener 50 lagi ini Kang Ferry baru ngirim 50 kuota lagi bener. 50 kuota lagi untuk workshop ya, untuk workshop. Oke. Oke, sekarang tadi Pak Isan nyambung, ini insya Allah nyambung materi-materinya, apalagi materi yang minggu yang lalu gimana teman-teman materinya mantap ya. Tinggal kita aplikasikan, jangan banyak mikir intinya, hilangkan rasa takut, tinggal take action aja yang paling penting. Betul ya? Nah, sekarang yang saya bahas teman-teman, kita sangkut pautin sama apa ya keinginan. Kita sangkut pautin sama doa. Betul ya? Oke, sekarang kita belajar flashback ke belakang. Teman-teman, baik yang di Zoom ataupun yang di YouTube, kita mulai flashback ke belakang. Kira-kira, saya yakin di flashback ke belakang ada doa yang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya kan? Oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Ya, kira-kira nih coba dengan pengalaman Anda sekarang, dengan pengalaman teman-teman sekarang, ya kan? Apa nih cirinya doa Anda dikabulkan? Ya, pernah kan? Coba Anda flashback lagi nih ke belakang, entah itu seminggu, 2 minggu, setahun yang lalu mungkin. Ya, Anda yang minta apa, kan dikabulin ya sama Tuhan nih. Nah, pertanyaan saya, apa cirinya yang membuat doa Anda dikabulkan? Kang Teddy, ujiannya semakin besar. Boleh, oke. Kang Herdi, cirinya dites dulu. Dites gimana? Pakai tes. Tes apa nih? Ya. Oh, Kang Herdi ya. Coba ada lagi. Tes ujiannya. Ada psikotes gitu. Ya, coba teman-teman. Apa kira-kira? Ya kan? Ditemukan di PTBS. Oke, ujiannya datang bertubi-tubi. Berarti kan itu mungkin cirinya ya, tapi masih belum tepat. Dikasih masalah bertubi-tubi Andri, Kang Didan, ya kan? Oke. Banyak cobaannya. Jadi udah dikasih ujian baru dikabulkan gitu doanya. Coba teman-teman ingat-ingat lagi. Ya, cirinya cobaan makin banyak. Oke, ya. Diberi cobaan, Teh Elis, PHP, masa Allah PHP nggak ada ya. Oke. Oke, Aris Dwi Purnomo cirinya cobaannya makin banyak. Ya, Kang Harman
Ya, ketika doa dikabulkan, cirinya istri ngambek. Ada-ada aja jawabannya. Ini benar ya, serius ini. Saya minta minta teman-teman, apa nih yang membuat doa Anda dikabulkan? Coba ciri-cirinya apa? Uang lagi kosong banget, tiba-tiba ada closingan. Oh, jadi cirinya harus dimiskinkan dulu gitu. Baru dapat bonus. Oke, itu siapa itu? Wahyu Kenjo Berkah. Oke. Ya, Heri Setiawan, cirinya ketika saya baru gabung langsung closing. Bukan itu. Ya, saya akan bahas nih, biar teman-teman tahu satu langkah doa Anda langsung dikabul sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Insya Allah nih, ya bukan ini kita belajar sekarang. Ujiannya tambah berat, Fahri Hatun, ya. Teh Lilis Jakarta, hatinya bahagia. Nah, bisa, tapi belum belum tepat, ya. Coba ngensel terus. Kenapa? Pesan aplikasi Gojek di cancel. Ya, berasa banyak rezeki, selalu diberi kemudahan, dapat rezeki, selalu rajin bersedekah, coach. Amin, Saiful dari Garut, ya kan? Ya, ciri-cirinya nih, cucu Suryati yakin. Oke, tapi masih belum belum tepat lah. Oke. Pecah piring solusi di dapur. Wah, ini mah jadi canda ini. Serius ini. Ya, kira-kira Anda pernah nggak doa Anda dikabul sama Tuhan? Nah, pertanyaannya apa ciri-cirinya? Maksud saya gitu. Bukan ciri-ciri nggak tahu Pak, tiba-tiba aja Pak, kucing saya pingsan. Itu bukan itu. Selalu diulang doanya Aan Iskandar, boleh. Ya kan, Agus Purnomo pekerjaannya semakin sepi, belum, kurang kurang tepat. Ya, semakin bersyukur dan hatinya tenang, Dwi Retnowati, belum. Ya, Andrian terjolimi, ya Allah, harus terjolimi dulu baru dikabulkan doanya. Nah, ini Galaksi AO3S ketemu di PTBS, ya, berbakti sama ortu Suratmi, mendapat ketenangan Rita. Oke. Ya, oke, ingin ke Baitullah dengan Allah, apa, dengan izin Allah, amin. Senang lebih bersemangat dalam bekerja. Oke. Oke, terima kasih jawabannya teman-teman. Izinkan saya nih untuk menyempurnakannya. Dan ini pun yang membuat Anda semakin paham gitu. Kenapa nih doa Anda nggak dikabul-kabulkan gitu, ya kan? Dan yang dikabulkan apa cirinya? Oke, sekarang saya akan mungkin apa namanya memperjelas aja ya, akan menyempurnakan jawabannya mungkin ya. Nah, yang membuat kenapa doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ya kan? Yang membuat, aduh, apa itu? Oke ya, ciri-cirinya di saat teman-teman sudah pantas mendapatkan itu. Itu ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya ketika kita udah pantas mendapatkannya. Emang benar gitu. Ketika Anda mulai pasrah mungkin ya. Ketika Anda udah mulai berserah. Ya kan emang gitu kan. Ketika Anda sudah udahlah. Udah sampai kayak gini. Sebenarnya yang paling tepat. Ya sebenarnya yang paling tepat. Ya kan ya. Ketika Anda sudah pantas mendapatkan itu. Contoh misalkan. Contoh misalkan Anda ngelamar kerja, contoh ya, pernah kan dulu ngelamar kerja kan sebelum gabung PTBS mungkin? Ya Anda ngelamar ke sini ditolak, Anda ngelamar ke sini ditolak, ngelamar ke sini boro-boro dibaca. Ya ada dipanggil, cuma kitab dipanggil, datang interview nggak diterima, betul ya? Nah, apa nih yang membuat Anda kenapa jadi diterima di kerjaannya misalkan? Ketika Anda udah mulai berpikir, Anda dan memperbaiki. Mungkin Anda di situ mulai mikir, oh kayaknya dari mulai lamaran saya kurang bagus nih. CV saya harus diperbaiki. Mungkin dari penampilan saya harus dibenerin. Ketika Anda udah menyempurnakan itu, disitulah Anda sudah pantas mendapatkan pekerjaan. Paham nggak maksud saya? Nyambung ya. Ketika misalkan teman-teman juga sama, misalkan Anda yang lagi cari jodoh,
ya kan, yang belum mendapatkan jodoh. Ya kan? Anda udah berusaha. Udah chatting sana, udah chatting sini, udah pendekatan sana, udah pendekatan di sini. Masih ditolak. Masih belum dapat jodohnya. Ya kan? Tapi ketika teman-teman memperbaiki, ya kan, Anda memperbaiki mungkin dari sikap, Anda mungkin memperbaiki dari cara pendekatan, Anda mungkin memperbaiki dari akhlak teman-teman. Di situ teman-teman dikasih jodoh yang terbaik. Artinya ketika kita sudah pantas mendapatkan itu, ya kan? Kenapa nih teman-teman belum dikabulkan doanya selama ini? Ya kan karena kita belum memantaskan diri. Nah, gimana sih caranya biar doa kita dikabul? Mulai sekarang Anda mem membenah diri. Kenapa teman-teman sulit untuk sponsoran? Kenapa Anda sulit untuk dapat motor cash? Kenapa susahnya dapat mobil cash, Pajero, luxury? Karena kita belum pantas. Saran dari saya, mulailah memantaskan diri. Ya, jangan Anda berpikir, oh jadi intinya Pak, bukan masalah intinya. Ya kan? Kita sekarang mulai bukan hanya sekedar teori, tapi mulai prakteknya. Kita perbaiki dari prakteknya. Ya. Kalau Anda memang pantas buat dapat sponsor setiap hari, berarti Anda memperbaiki dong cara presentasi. Ya kan? Memperbaiki juga cara bicara sama orang, memperbaiki cara prospeknya, memperbaikilah kontennya sampai Anda belajar gimana sih caranya Pak biar dapat konten kayak gini. Kan nggak ada juga kita cuman hanya sekedar berdoa, ya Allah mudahkanlah saya sukses di PTBS. Habis berdoa selesai. Anda pasrah aja berserah diri. Ya nggak akan ada hasil. Artinya ciri-cirinya yang lebih jelas ini ketika kita sudah memantaskan diri kita sudah layak mendapatkan itu. Ya, mulai teman-teman sekarang belajar. Apa nih kira-kira ciri? Ya kan? Terus Anda mau dapat apa sekarang? Contoh, misalkan Anda berdoa pengen lunas hutang. Kalau emang benar hutangnya pengen lunas, bukan hanya sekedar kita berdoa sama Tuhan, tapi tidak ada nih. Ya kan? Kalau emang Anda pantas, Anda tanyakan sama orang yang minjamnya. Anda tulis berapa hutangnya. Apa yang harus dilakukan setelah itu? Apa yang harus dikerjakan setelah itu? Ya kan? Mulailah berbuat bismillah nih. Bulan sekarang saya lagi jalanin PTB, saya bayar. Berarti disitulah Anda udah pantas gitu. Paham maksud saya ya? Sekarang misalkan Anda nih, pantas nggak sih Pak saya dapat mobil, beli mobil secara cash? Caranya gimana biar kita pantas? Kalau emang Anda layak mendapatkan kendaraan itu, yang Anda lakukan adalah, betul ya, bentar ya teman-teman ya, lagi ada ini dulu. Oke ya, bentar ya, ini ada ponakan saya lagi di rumah adik saya di Jakarta ini. Diganggu. Oh, ini kerjaan omnya kali. Ya kerja aja kayak gini. Jadi penasaran. Mungkin nanti dari penerus juga nih ke depannya. Sampai mana tadi? Oke, oke, betul. Tadi ya, misalkan Anda pengen misalkan Anda pengen beli mobil. Apa nih kira-kira Anda layak mendapatkan kendaraan ini? Mungkin caranya teman-teman buat SIM dulu. Mungkin Anda belajar teorinya mobil itu gimana sih? Cara pakainya gimana sih? Ya kan? Disitulah teman-teman sudah pantas mendapatkan itu. Ya, sekarang kan logikanya, kenapa Anda belum dapat? Karena Anda juga masih bingung. Mau beli mobil apanya Anda bingung. Ya kan? Anda juga bingung mungkin belum dapat SIM-nya. Anda bingung mungkin nanti mau parkirnya di mana. Mungkin Anda kebingungan di situ.
Makanya saran dari saya, pantaskanlah diri teman-teman. Ya. Jadi pantaskanlah Anda mendapatkan itu semua dengan cara ya kan kejar, cari apa sih kira-kira nih teman-teman. Ya kan? Anda misalkan tadi saya pengen memberangkatkan umroh. Anda berdoa sama Tuhan. Ya kan, ya Allah, ya saya pengen berangkat umroh. Tapi pantasnya Anda berangkat. Caranya gimana? Buat paspor dulu. Anda tanya misalkan ke travel berapa biayanya. Ya kan? Baru Anda kerjakan dari bisnis ini. Perbaiki. Nah, di situ ketika Anda udah berserah diri, ya, dan Anda udah pantas, Anda udah pasti dapat itu semua. Paham maksud saya ya? Jadi bukan hanya sekedar berdoa kalau kata Pak Isan. Anda mau berdoa tiap malam juga, tapi kalau kita tidak memantaskan diri nggak akan dapat. Ya kan? Pertanyaan saya, Anda sudah pantas belum dapat tim 100 orang di kiri, dapat tim 100 orang di kanan? Dengan kita seperti ini. Belum kan? Nah, caranya apa? Pantaskan diri kita sudah mendapatkan itu. Pantaskan diri kita jadi pemimpin. Pantaskan diri kita jadi mentor. Dengan cara apa? Mulai Anda sering belajar. Mulai Anda selalu berpikir yang lebih positif lagi. Lebih bijaksana lagi. Gak mudah marah. Mulai belajar pembinaan. Ya kan? Perbanyaklah ilmu. Di situ teman-teman sudah pantas mendapatkan tim yang banyak. Di situ Anda udah pantas mendapat ribuan orang yang bisa Anda pimpin. Nah, caranya apa? Mulai belajar dari sekarang step by step. Ya kan? Bukan hanya sekedar belajar teori, besoknya berdiam diri. Tadi sama Pak Isan sudah dikasih materinya, tapi Anda cuma hanya sekedar berdiam diri. Oh gitu, biarin. Nggak bisa. Ini ilmu bukan ilmu teori. Tapi kita harus mau mempraktekkannya juga, teman-teman. Ya, ya Anda misalkan. Dan percaya gini aja lah. Apa yang dikabulkan itu udah yang terbaik buat kita. Misalkan Anda udah lagi cari jodoh, udah dekat, udah ngobrol sama orang tuanya, ya udah buat surat undangan misalkan pernikahan dan yang lain-lain. Tahu ketahuan lah selingkuh calonnya atau gimana. Berarti emang dia udah nggak pantas buat Anda. Tapi Anda udah berusaha. Tinggal kita memperbaiki lagi, belajar lagi. Oh iya ya, karena dia bukan yang terbaik buat kita. Oh iya ya, karena dia bukan layak buat kita. Sama ketika kita presentasi juga. Kita udah presentasi, dia udah mau nih, udah siap, tentu gabungnya sama orang lain. Karena belum pantas buat kita. Paham maksud saya? Karena bukan rezekinya kita. Dan belum layak juga dia di tim kita. Ya kita berdoa lagi, kasih yang terbaik. Ya dengan cara apa? Kita belajar lagi. Memantaskan. Ya kenapa nih dia nggak jadi gabung sama teman-teman? Karena Tuhan tahu ketika dia berada di tim Anda belum bisa cara membinanya, belum bisa cara mendampinginya. Ya kan? Mulai belajar. Oh iya ya, belajar nanti ya saya harus bisa nih ketika dia nanti gabung, saya bantu prospek, saya bisa buat menjelaskan. Ya kan? Saya paham mengenai produknya, saya paham mengenai marketing plan-nya. Artinya sudah memantaskan diri. Ya, itu teman-teman sebenarnya simpel. Satu langkah doa Anda yang akan dikabulkan oleh Tuhan. Ketika kita sudah bisa memantaskan diri. Dengan cara apa? Memperbaiki. Ya, memperbaiki dari kerjanya, memperbaiki dari tindakannya, memperbaiki dari pola belajarnya. Jangan belajarnya masuk sekarang, besok nggak belajar. Sekarang bertindak, besok nggak bertindak. Berarti kita belum pantas. Ya kan? Caranya apa? Kitanya harus mau memantaskan diri. Oke, dan di situ Anda dapat layak. Contoh misalkan, ya kan kenapa sih Pak harus misalkan contoh praktek. Anda sekarang misalkan belajar, contohnya simpelnya gini. Anda belajar membuat telur dadar. Ketika Anda membuat telur dadar, ya kan yang pertama kali Anda buat misalkan minyaknya 1 gelas. Ya, dimasukin telur, kenapa jadinya jadi kurang kayak gini, kurang bagus. Mulailah besoknya Anda belajar lagi.
minyaknya mungkin jadi 2 sendok atau 3 sendok. Ya kan? Ya, dikasihlah garam 1 sendok makan. Ketika Anda makan, kok keasinan? Ya kan? Berarti apa yang harus Anda perbaiki? Oh iya, mungkin karena 1 sendok makan. Besok saya buat lagi jadi setengah sendok makan. Masih asin juga. Besok buat lagi misalkan jadi cuman hanya dari ambil kayak gitu. Ternyata rasanya pas. Nah, artinya apa? Dia memperbaiki. Ya kan, memperbaiki tindakan ketika ya kan sampai nanti dikasih hasil yang terbaik. Sama kayak Anda juga sekarang. Anda presentasi dengan pola seperti itu. Anda bertindak dengan pola seperti itu. Tapi tidak mau memperbaiki. Dan ketika Anda tidak mau memperbaiki, Anda belum layak mendapatkannya. Makanya kalau Anda mau layak mendapatkan apa yang Anda impikan, apa yang Anda doakan, pantaskanlah diri teman-teman. Ya, dengan cara apa? Kita tadi kalau kata Pak Isan mau mengupgrade diri. Kita mau lebih belajar lagi. Kita mau lebih serius lagi. Saya udah pantas ya Allah bisa berangkat umroh. Saya udah pantas ya Allah bisa dapat rumah 1 miliar. Saya udah pantas bisa punya mobil Pajero atau Fortuner atau mobil yang Anda impikan. Saya udah pantas ya Allah dapat mobil 150 juta. Saya udah pantas ya Allah dapat motor yang 20 juta. Pantaskan. Ya, ketika Anda sudah memantaskan diri, insya Allah selangkah lagi doa Anda pasti dikabulkan. Ya, jadi kalau kata Pak Isan nggak bisa cuman hanya berdoa aja, habis itu tindakannya cuman gitu-gitu aja. Tapi tidak ada perubahan, tidak mau memperbaiki. Ya, saya yakin Anda ini udah layak, udah pantas ketika Anda mau berubah. Mulai dari sekarang belajar memantaskan diri. Ya, jangan ada bahasa nanti ketika Anda bilang, nanti berangkat ya ke Bandung, nanti ya belajar, nanti isi ya training, nanti isilah. Andanya, oh tuh saya nggak bisa, saya gaptek, saya ini. Berarti Anda belum memantaskan diri. Ya kan, saran saya mulailah belajar. Ya kan, ini bukan hanya sekedar teori, tapi ini benar loh. Dan ini yang ini yang saya rasakan. Ketika saya sudah memantaskan diri. Ya kan, pantas gak sih saya bisa ngisi sering materi Zoom, bisa ngisi training, bisa ngisi workshop. Kenapa misalkan jadi bisa memantaskan? Ya kan, karena saya memantaskan diri dengan saya selalu belajar. Dengan saya selalu latihan, dengan saya selalu bertindak. Disitulah saya sudah pantas. Ya, contoh misalkan saya ketika saya dulu pengen bayar hutang. Ya kan, saya waktu pengen bayar hutang, saya tanya langsung ke bank BRI-nya. Padahal belum ada duit. Saya tanya berapa hutangnya, kira-kira kalau saya kayak gini bisa nggak? Saya usahakan Pak, tapi bener ya dibayar, saya pasti bayar. Saya lagi cari ini sekarang. Ya saya tanya juga yang lain, saya tanya itu mulai. Karena sudah memantaskan diri. Ya, ketika saya mau tembus mobil cash, saya cari-cari di Facebook harganya apa, layaknya mobil apa. Oh ini layak nih, bagus nih. Saya coba, saya tanyain. Oke, saya udah memantaskan diri. Mulai action di sana, memperbaiki cara presentasi. Ya kan? Nah ini teman-teman, kenapa Anda belum jutaan tiap hari? Kenapa Anda belum puluhan juta setiap bulan, belum ratusan juta setiap bulan? Ya kan? Karena belum pantas mendapatkan itu. Bagi Anda leader-leader nih, misalkan peraih Pajero, peraih luxury, kenapa nih Pak belum puluhan juta kayak Pak Isan, kayak Kang Dani, kayak Kang Dodi, ya kan? Ada juga peraih motor cash, mobil cash, ya kan? Kenapa? Ya karena Anda belum pantas. Ya kan, Anda belum apa ya, belum loyal terhadap tim, belum memperlihatkan kinerja Anda terhadap tim, ya kan. Contoh sederhananya gini lah, teman-teman, pernah nggak Anda sedekah uang misalkan 10.000, 20.000, padahal uang di Anda misalkan cuman hanya pas-pasan gitu-gitu aja. Ya, Anda misalkan cuman punya uang 20.000, tapi Anda kasih ke orang 10.000. Padahal cuman punya uang Anda cuma segitu-gitunya. Ya, tentu besoknya dapat 100.000, tentu besoknya dapat 1 juta. Kenapa? Karena Anda sudah memantaskan diri bahwa Anda ini layak
jadi orang yang banyak duit. Gitu loh. Ya kan? Karena Anda sudah memantaskan diri bahwa Anda ini layak jadi orang yang dermawan. Bahwa Anda ini layak jadi orang yang uangnya banyak. Ya, belajar memantaskan diri. Itu teman-teman. Kenapa nih Anda mau singkatnya bonusnya masih bolong-bolong, singkatnya belum dapat sponsoran, singkatnya belum bonusnya belum puluhan juta setiap bulan karena belum memantaskan diri. Caranya apa? Mulai belajar lebih loyal lagi terhadap tim. Ya, mulai belajar lebih gede lagi. Kemarin waktu di workshop saya sharing sama Pak Isan. Ya kan, saya bocorin di sini aja. Nih Pak, alhamdulillah saya dapat apa namanya? Dapat juga bonus mingguan, tapi saya buat tim juga nih Pak biar berkembang, biar apa. Oh, pantesan kata saya, kenapa Kang Isan bonusnya bisa gede gitu kan. Ya tadi per ID aja 30 juta, ditambah ID yang lain nyampe kali 100 juta. Ya kan? Karena beliau sudah memantaskan diri. Layak Pak Isan dikasih bonus ratusan juta. Layak Kang Dani dikasih bonus 200 300 juta. Ya kan? Karena sudah memantaskan diri. Nah, teman-teman, gimana caranya biar Anda dapat puluhan juta? Ya, apalagi di sini saya lihat ada peraih motor, mobil, peraih Pajero juga ada, peraih luxury ada. Mulailah pantaskan diri Anda jadi top leader. Mulailah pantaskan diri Anda punya bonus, punya cuan, ya kan, punya profit dari PTBS puluhan bahkan ratusan juta setiap bulan. Mulailah memantaskan diri. Bagi Anda yang belum tembus Pajero, yang belum tembus mobil case-nya, belum tembus motor case-nya, mulailah memantaskan diri bahwa Anda ini layak mendapatkan itu semua. Ya, ketika Anda mulai memantaskan diri, udah. Anda mau dapat motor case, mulailah lihat ke showroom-showroom motor apa yang mau Anda beli. Kadang, kenapa belum achieve? Karena Anda masih bimbang. Ya, ketika mau tembus 20 juta malah pikirannya nanti buat ini, nanti buat ini, nanti karena belum pantas berarti. Paham maksud saya ya? Ya kan masih bercabang lah, kadang tindakannya Anda lah, ya kan tindakannya kadang sekarang presentasi, besok libur, besoknya ngeluh, lusaknya libur. Terus bilang kapan saya sukses? Pantas gak kira-kira? Enggak kalau kata saya. Ya kan? Tapi kalau Anda hadir, ya, setiap ada arahan dari mentor Anda kerjakan. Setiap ada materi baru, Anda kerjakan. Setiap ada training, Anda hadir. Nggak pernah bolos pertemuan. Ketika ada SLC, Anda hadir. Disitulah Anda pantas mendapatkan ambasador-ambasador dari PTBS. Simple. Coba aja teman-teman, perhatikan top-top leader Anda. Kenapa dia pantas dapat luxury? Setiap pertemuan nggak pernah bolong. Setiap belajar selalu di depan. Ya, ketika ada masalah dia selalu di depan. Gitu kan? Karena sudah memantaskan diri. Ya kan? Sudah layak dari sekarang, jangan nunggu ada dulu. Banyak orang tuh berpikir nunggu ada dulu baru mau. Tapi mau dulu baru ada sebenarnya. Kayak Anda mikir misalkan, Pak, saya mau belajar ke Bandung tapi kan saya sendirian. Nah, ya wajar. Tapi kalau Anda berusaha memantaskan diri, ya saya Pak mau belajar ke Bandung karena saya mau membesarkan daerah saya. Saya mau membesarkan daerah Sumbawa, contohnya nih waktu Pak Harman datang ke Bandung. Ya kan? Dia berangkat sendirian belajar, ya kan? Dan disitulah baru memantaskan untuk membesarkan timnya. Sama kayak teman-teman juga dari luar pulau, luar kota yang lain. Belajar memantaskan diri. Layak nggak Anda jadi top leader bagi tim Anda? Layak nggak Anda jadi pemimpin bagi tim Anda? Kalau Anda layak, pantaskanlah diri Anda, ya, bahwa Anda ini pemimpin yang hebat. Pantaskanlah diri Anda bahwa Anda ini pemimpin yang ramah, pemimpin yang dermawan, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang tidak pernah mengorbankan kepentingan timnya demi kepentingan sendiri.
Ya, disitulah teman-teman sudah layak, disitulah teman-teman sudah pantas, disitulah kesuksesan teman-teman, dan disitulah doa Anda akan dijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kita sudah pantas, karena kita sudah layak mendapatkan itu semua. Ya, kenapa Anda belum jebol-jebol terus sponsoran? Kenapa Anda belum tembus-tembus terus? Kenapa tim Anda belum berkembang? Karena mungkin Andanya masih memikirkan hal yang lain. Karena mungkin pikiran Anda masih terbagi dua, ya kan? Karena mungkin Anda masih banyak mengeluhnya daripada bertindaknya, daripada belajarnya. Ya, nah disitulah mulai hapuslah hal-hal seperti itu. Pantaskanlah diri teman-teman. Buat teman-teman ini jadi orang hebat. Entah itu besok, minggu depan, lusa, ya kan, atau akhir tahun 2023 dengan cara apa? Dari sekarang Anda pantaskan diri Anda bahwa Anda ini layak jadi orang sukses. Pantaskan diri Anda bahwa Anda ini layak jadi orang yang hebat. Pantaskanlah diri Anda bahwa Anda ini yang akan membantu dan menolong keluarga teman-teman semua. Ya, ketika saya waktu berpikir dan berdoa, ya Allah, pantaskanlah saya yang mengangkat harkat derajat keluarga saya. Pantaskanlah saya, ya Allah, yang bisa memberangkatkan seluruh keluarga saya untuk berangkat umroh. Ya, dengan cara apa? Mulailah loyal sama keluarga, mulailah. Nah, itulah. Disitulah teman-teman. Ya, kenapa saya ini belum, ya karena belum pantas. Kenapa saya belum dapat dikasih lusuri? Karena mungkin belum pantas. Tapi sekarang mulai belajar, pantaskanlah diri saya bahwa saya layak mendapatkan itu. Ya kan, makanya udah nggak ada lagi capek, udah nggak ada lagi ngeluh, sering action, belajar terus, bertindak terus, bantu orang lain. Ya kan, mulai prospek lagi, mulai sponsor lagi, mulailah memantaskan diri. Tiba saatnya, ya kan, Tuhan akan mengabulkan doa kita semua. Tiba saatnya kita akan pantas mendapatkan itu semua, teman-teman. Oke ya, jadi itu materi dari saya, nggak akan panjang, nggak akan lebar. Mulailah perbaiki dari sekarang bahwa Anda layak jadi orang yang hebat, teman-teman. Oke ya.